Saran yang sangat baik yang diberikan oleh BPK kepada kami, khususnya di dalam kami penerapan manajemen risiko. Sehingga dengan saran yang ada kami mencoba memperkuat kinerja dari satuan manajemen risiko yang ada di LPEI. Yang terpenting di dalam kami melakukan perbaikan itu atau menyempurnakan proses bisnis itu adalah adanya segregation of duty, di mana siapa yang memberikan atau yang menawarkan fasilitas di dalam proses persetujuannya harus merupakan pihak yang terpisah. Terjadi independensi di antara semua proses dalam penerapan manajemen risiko. Selain itu, kami juga memperkuat satuan audit internal kami. Sehingga apabila satu persetujuan pembiayaan sudah disetujui, maka harus terdapat double checking lagi atau pemeriksaan lagi yang dilakukan setelah post booking atau setelah kredit itu dicairkan. Kami berharap dengan adanya penguatan manajemen risiko, maka kinerja LPI dapat diimprove. Selain itu, kita juga yang terpenting di dalam melakukan satu perbaikan di dalam kualitas NPL adalah manpower-nya. Jadi kompetensi sumber daya manusianya harus dilakukan secara terus-menerus, plus kita juga melakukan perbaikan di sistem informasi teknologinya. Bagaimana kami melakukan proses evaluasi, bagaimana data itu di-gathering, bagaimana itu semua disatukan dalam satu proposal yang bisa dilihat kelemahan maupun kekuatan daripada proposal tersebut. Di sini membutuhkan tentu saja manpower yang profesional dan kompeten, kemudian kita juga harus di-backup oleh sistem, plus kita melakukan tadi yang saya katakan adanya segregation of duty di mana masing-masing pihak dapat menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Saya kira itu yang kami lakukan, Mas Erwin. Baik, ada komitmen untuk perbaikan satuan audit internal di LPEI dan manajemen risiko. Nah, ini first on CNBC Indonesia, Pak James, perkenankan kami juga langsung mengkonfirmasi, menanyakan langsung ke Anda mengenai informasi yang kami peroleh akhir-akhir ini mengenai temuan BPK atas kasus kredit di LPEI. Apa yang perlu diklarifikasi, konfirmasi, dan kami pahami? Kembali lagi, seperti yang tadi disampaikan bahwa di dalam pemberian kredit itu memang terdapat beberapa kelemahan, artinya masalah business judgment yang akan diberikan oleh sesuatu satuan pemberi kredit, sehingga pada saat satuan pemberi kredit memberikan satu kredit judgment, kemudian di kemudian hari hal ini ternyata tidak sesuai yang diharapkan, maka terjadi semacam apa yang kita sebut dengan kelemahan di dalam pemberian kredit tersebut. Hal ini harus dilihat apakah kelemahan ini disebabkan karena kondisi bisnis yang berubah, seperti misalnya terjadinya perang dagang atau terjadinya pandemi, sehingga debitur tidak dapat men-achieve atau mencapai proyeksi yang sudah dilakukan. Atau memang pada saat awal diberikan kredit tersebut, evaluasi kreditnya kurang proper, artinya tidak melihat secara keseluruhan. Hal ini yang kami harus evaluasi dan harus kami melihat secara keseluruhan apakah hal tersebut memang merupakan macro condition atau kesalahan eksternal atau ini merupakan kelemahan dalam sistem internal kami. Ini yang saat ini kami bekerja cukup intensif dan cukup keras untuk melakukan hal-hal yang kami lihat merupakan satu kelemahan yang sifatnya lebih ke arah internal. Mudah-mudahan Baik, ini terima kasih menjawab konfirmasi Anda, pertanyaan. Pak James.